Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Faradina Indrayana dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Politeknik Ketenagakerjaan dengan nomor induk mahasiswa 1020-222. Hari ini saya ingin memaparkan tentang work-life balance yang dibuat dalam rangka pemenuhan tugas isu-isu kontemporer yang diampu oleh dosen Pak Don Gustirao. Untuk pembahasan yang pertama yaitu, menurut saya sistem work-life balance itu cukup penting. Karena menurut saya keseimbangan itu penting untuk menghindari stres kerja dan mengurangi masalah kesehatan mental. Tetapi yang terpenting dalam work-life balance ini mampu mengatur kepentingan pekerjaan dengan kehidupan atau kesenangan pribadi dengan baik dan bertanggung jawab, tanpa merusak salah satu dan dapat dijalankan secara balance atau seimbang. Untuk poin yang kedua yaitu tentang apakah jumlah jam kerja itu berpengaruh. Jika pola jumlah jam kerja yang terlalu berlebihan tanpa ada aturan atau jam kerja yang telah ditetapkan, maka itu akan berpengaruh dan kelelahan yang diakibatkan dapat membuat seseorang cenderung menjadi kurang fokus dan sering berbuat kesalahan. Dikarenakan semua waktu yang tersita hanya untuk bekerja tanpa adanya waktu untuk kebutuhan pribadi. Dan menurut saya, dengan adanya work-life balance itu mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas seseorang dalam bekerja, agar tidak mudah jenuh dan menghindarkan stres dalam bekerja. Untuk yang ketiga, yaitu apakah work-life balance mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang. Itu semua kembali kepada individu masing-masing. Jika work-life balance dijalankan sesuai dengan cara dan prinsip dengan baik, maka akan berjalan dengan seimbang dan memberikan pengaruh produktivitas yang baik untuk setiap individu. Tetapi yang kita ketahui, mengatur keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan bukanlah hal yang mudah, karena setiap tuntutan dan kebutuhan hidup setiap orang yang tinggi dan beragam. Untuk poin yang keempat, yaitu apa yang harus dilakukan karyawan bila keinginan untuk work-life balance tidak tercapai. Dilansir dari artikel yang saya baca, upaya yang dapat kita lakukan yaitu dapat mempertegas pemberian waktu untuk pekerjaan dan kehidupan personal. Misal dengan memulai dan mengakhiri kegiatan bekerja tepat waktu sesuai dengan aturan jam kerja yang berlaku. Di sini ada contoh dari fenomena work-life balance, yaitu dari karyawan BJB Cabang Indramayu, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada karyawan dan anggota keluarga karyawan Bank BJB Cabang Indramayu terkait work-life balance, maka dapat diambil kesimpulan yaitu, yang pertama, dimensi pertama yaitu work interference with personal life. Karyawan Bank BJB Cabang Indramayu ini memiliki beban kerja yang banyak dan jam kerja yang panjang, tidak membuat peran dalam kehidupan pribadinya menjadi bermasalah. Untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi personal life interference with work, bahwa pada dimensi ini tidak ada permasalahan pada kehidupan pribadi karyawan yang dapat mengganggu pekerjaan terkait tanggung jawab di kantor serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dimensi ketiga yaitu personal life enhancement of work life, yang meliputi suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan kehidupan sosial pribadi. Ketiga indikator tersebut menunjukkan hasil yang positif dan berdampak baik pada semangat kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan dimensi yang terakhir yaitu work enhancement of personal life, yang menjabarkan sejauh mana keterampilan yang didapat karyawan dapat berguna bagi kehidupan di luar pekerjaan. Beberapa keterampilan berhasil didapatkan oleh karyawan selama bekerja yang juga dapat memberikan dampak positif terkait peran mereka di luar pekerjaan. Kemampuan-kemampuan tersebut didapatkan baik melalui pelatihan yang diberikan ataupun mengalir begitu aja dengan seiring berjalannya waktu mereka bekerja sama di Bank BJB Cabang Indramayu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan work-life balance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.